Polisi dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Jumat pagi menyemprot ratusan kendaraan di sejumlah titik pintu masuk Kota Surabaya. Penyemprotan desinfektan dilakukan setiap pagi mulai pukul 7 hingga pukul 10 pagi untuk mencegah penyebaran virus corona di Surabaya. Dengan menggunakan mesin penyemprot air, anggota kepolisian Polrestabes serta Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyemprotkan desinfektan dilakukan di kawasan Bundaran Waru dan beberapa jalur protokol. Penyemprotan dilakukan terhadap seluruh jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas menuju kota Surabaya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Jalan Tunjungan serta Jalan Darmo akan ditutup untuk memberlakukan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus corona di Surabaya, Jawa Timur. Rencananya penutupan 2 jalan dilakukan hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan social distancing di Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo kembali diberlakukan hari Sabtu dan hari Minggu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam arti selama ini kan kita corona Pak ya. Ada tindakan dari kepolisian bersama mungkin Pak ya dari Disub juga ini syukur alhamdulillah bisa menghasilkan suatu tindakan yang begitu mulia Pak, sosialnya tinggi untuk masyarakat kita yang di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Pak. Surabaya ini. Di 2 titik ya. Dari target 16 titik kita hari ini melakukan 2 titik yang paling padat di exit tol Waru dan masuk kota ya, kemudian satelit. Jadi 2 titik kita targetkan kita mensterilisasi penumpang maupun kendaraan. Pemirsa, untuk lebih jelasnya terkait penutupan jalan di Kota Surabaya, Jawa Timur, kita telah terhubung dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, ada Ajun Komisaris Besar Teddy Chandra. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore Mas David. Pak Teddy, bagaimana Pak persiapan terkait jelang penutupan jalan Pak malam ini? Baik, jadi untuk wilayah Kota Surabaya menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait bahwasanya ada 2 ruas jalan yang akan kita berlakukan menjadi kawasan tertib physical distancing, yaitu yang pertama ruas jalan Darmo, yang kedua ruas jalan Tunjungan. Untuk waktu pelaksanaannya dimulai hari ini ya, hari Jumat nanti malam jam 7 malam sampai dengan jam 11. Kemudian malam Minggu itu sama jamnya, jam 7 sampai jam 11 malam. Kemudian Sabtu dan Minggu siangnya pemberlakuannya jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Jadi pada saat jam tersebut, jam operasional tersebut, tidak ada aktivitas orang maupun kendaraan di 2 ruas jalan tersebut. Baik, apa sebenarnya Pak latar belakang sehingga kedua jalan tersebut dipilih untuk ditutup Pak dibanding jalan-jalan yang lain Pak? Ya, hasil evaluasi kami juga bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kota bahwasanya 2 ruas jalan tersebut merupakan yang pertama jalur padat atau jalur ramai yang dilalui oleh masyarakat. Yang kedua, 2 ruas jalan tersebut juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat, baik ada pertokoan, kemudian juga ada taman di sana, sehingga kita menjadikan 2 ruas jalan tersebut sebagai kawasan tertib physical distancing sebagai upaya cegah tangkal untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19. Pak, di 2 jalan tersebut apakah yang ditutup hanya arus lalu lintasnya saja ataukah memang pusat kegiatan seperti misalnya pertokoan atau pusat aktivitas di ruas jalan tersebut juga ditutup Pak? Yang seperti saya sampaikan tadi, jadi untuk pelaksanaannya kan ada jam pemberlakuannya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi dari waktu tersebut tidak ada aktivitas orang maupun kendaraan. Kita kembali lagi ke tujuan awalnya, yaitu untuk mencegah ataupun salah satu upaya cegah tangkal terjadinya penyebaran virus COVID-19. Apakah ada bentuk sanksinya Pak yang nanti akan dikenakan jika memang masih ada warga yang melintasi jalur tersebut? Baik, yang pertama jelas upaya sosialisasi sudah kita sudah laksanakan kepada masyarakat
baik melalui media maupun media TV, media cetak maupun radio untuk pelaksanaan kegiatan ini. Untuk sanksi tentunya sudah jelas bila masyarakat harus mematuhi aturan atau pemberlakuan wilayah ini. Jadi untuk sanksinya sudah jelas diatur di Undang-Undang Penanggulangan Wabah maupun Undang-Undang Kekarantinaan. Baik, dalam penerapannya nanti Pak, apakah hanya anggota dari polisian dan lalu lintas saja Pak yang ada di lapangan atau dibantu dengan instansi lain Pak? Tidak, tentunya ini kegiatan kita bersinergi. Ada dari pihak kepolisian, kemudian rekan-rekan TNI, dari Dinas Perhubungan, ya, kemudian Linmas, Satpol PP. Ini merupakan suatu sinergi antara pemerintah dengan TNI Polri. Untuk sementara hingga kapan Ya, Pak kebijakan ini diterapkan Pak? Apakah hanya memang sampai hari Minggu atau belum ada waktu yang ditentukan? Tentunya ini bersifat situasional. Bersifat situasional nanti tergantung dengan status kondisi Kota Surabaya yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Ya. AKBP Teddy Chandra, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya. Selamat sore Pak.